Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial mengenai behavior action, yaitu saya khususkan untuk yang execute an action. Karena apa? Karena ini sangat berguna sekali untuk melakukan action-action yang sangat membantu kita dalam pembuatan aplikasi berbasis AppSheet. Tentu saja behavior ini sangat erat hubungannya dengan bot. Artinya kita ingin menjalankan action ini menggunakan bot. Seperti apa? Kita simak video tutorial sederhana ini. Jadi yang pertama kita punya dua kolom pada tabel produk, yaitu kolom nama dan harga. Di sini saya namain sederhana aja. Jadi produknya itu namanya A, B, C, dan D. Kemudian harganya juga saya bedakan 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian di transaksi itu standar, sebenarnya ini sama saja kalau kita itu menaruh ID di sini. Saya singkat invoice-nya. Kemudian tanggal itu untuk date, kemudian transaksi ini nanti akan berisi pilihan itu transaksi pembelian atau penjualan. Kemudian di sini adalah untuk memilih produknya, ini jumlah pembeliannya, kemudian ini harganya. Oh ya, untuk produk kita tambah satu saja, tambah satu lagi. Misalkan di sini harga beli, lalu kita tambah lagi harga jual, karena kita tadi ada tabel transaksi, artinya kita nanti akan memilih transaksi itu penjualan atau pembelian. Kita misalkan sini harga jual, oke, sini 2000, kita kalikan 2 aja ya biar berbeda. Kemudian 6000 dan 8000. Oke, seperti ini. Harga belinya 1000, harga jualnya 2000. Oke, kita langsung buat AppSheet-nya saja. Misalnya kita buat aplikasi Oke, kita pilih datanya, kita taruh di mana. Jadi kita ambil seperti biasa. Kita tunggu import dari tabelnya. Lalu kita import tabel satunya lagi. Tabel transaksinya kita import. Oke, sudah. Kita tentunya setting dulu langkah awal setelah kita mengimport semua tabel. Kita setting, kita sesuaikan harganya, sesuaikan tipe-tipenya. Nama itu kita pakai teks, sudah betul. Kemudian key-nya itu kita taruh di nama, karena kita ingin produk ini adalah identik, satu produk dengan produk yang lain itu namanya nggak boleh ada yang sama, makanya kita bisa naruh key-nya di sini. Oke, kemudian ini related transaksi ini adalah generate dari tabel transaksi ini. Karena apa? Karena kita menamakan tabel kita itu, tabelnya di sini produk, dan di sini ada kolom yang namanya produk. Biasanya si AppSheet secara artificial itu dia akan menghubungkan dua tabel ini berdasarkan nama tabel di sini dengan nama kolom di sini, karena sama persis. Oke, kita setting untuk transaksi. Oke, transaksi kita setting ke invoice.
biasanya kita buat unique ID aja ya biar gampang, atau semisalnya mau kita ubah oke, unique ID dulu, unique ID, kemudian tanggal kita biasa pakai date, lalu kita buat misalnya default ya, nggak bisa diedit, jadi kita taruh date-nya di sini. Kalau pengen bisa diedit, kita taruh di initial. Jadi kalau di initial ini masih bisa diedit pada saat kita buka form. Transaksi, kemudian transaksi ini mau kita isi dengan E6 ya, yaitu transaksi itu beli, lalu di sini jual. Kita pilih button aja ya, atau start boleh, button aja yang lebih simple. Kemudian produk ini sudah benar, jadi akan mengreferen ke tabel produk. Kita biarkan. Quantity tentu quantity, harga kita buat number. Kemudian total itu tentu saja harga kali quantity. Seperti di Excel rumusnya, jadi tinggal quantity, kemudian bintang kali harga, maka ini sudah menjadi total. Lalu inginnya kita itu adalah harga ini sudah ada nilainya tapi bisa diedit, makanya kita taruh di initial. Karena kita punya dua transaksi dan kita punya dua harga, maka di sini kita bisa menggunakan rumus if. Jika kita ambil kolom transaksi sama dengan jual, kan tadi jual sama beli. Jadi kalau jual itu kita mau ambil harga jual tentu saja. Nah, produk harga jual ref. Jadi kalau nggak jual, selain jual, if kalau transaksinya jual itu harga jual. Kalau tidak jual, artinya beli, itu berarti harga beli. Seperti ini. Ini akan ada nilainya tapi nanti bisa diedit. Oke, kita save dulu. Ini tabelnya baru tabel produk, kita rapikan dulu sebentar. Misalkan kita buat tabel aja, karena ini sangat sederhana, biar langsung kelihatan semua. Tabel, lalu kita buat UX satu lagi untuk transaksi. Sama, kita buat tabel saja, kemudian kita grupkan berdasarkan transaksi, itu lebih memperingan UX kita. Kita buat count saja, ini kita biarin. Oke, seperti ini transaksi. Misal kita mau ubah menjadi ini aja. Oke, kita save dulu. Kita sudah punya dua UX, yaitu UX produk yang berisi list produk, kemudian transaksi untuk melakukan transaksi. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik beli, kalau produknya produk A, maka harganya di sini 1000, yaitu 1000. Tapi kalau kita ubah ke jual, harganya jadi 2000. Oke.
Sebenarnya kita bisa quantity ini tidak bisa, jadi nanti kalau kita klik 1 maka di sini 2000, sini 4000, terusnya seperti ini. Oke, itu untuk total. Coba kita save, maka kita sudah punya transaksi 1 yaitu jual. Kita coba transaksi yang beli. Transaksi beli, produknya produk B misalnya, kuantitinya 2, kita save. Maka kita sudah punya tampilan pembelian itu terjadi transaksi sekali, penjualan sekali. Kalau semisalnya mau totalnya itu by total, kita pilih sum total di sini. Maka kita tahu berapa penjualan kita dan berapa pembelian kita, seperti ini. Oke, selanjutnya kita mau ke intinya, yaitu penggunaan rumus execute an action dari behavior. Yaitu pertama kali kita buat new action, lalu kita namakan saja, misalnya actionnya itu kita namakan ubah harga. Ubah harga, tentu eventnya itu terjadinya di transaksi. Artinya ketika saat terjadi transaksi kita mau mengubah harga, karena harganya kan bisa kita ubah-ubah nih di sini pada saat input penjualan atau pembelian, itu kan kita bisa mengubah produknya. Nah, ketika kita rubah produknya, maka kita ingin produk yang di sini, harga yang di sini juga akan berubah. Misalnya transaksi pembelian, ya maka harga yang di kolom harga beli ini akan berubah. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kita menggunakan do this-nya itu adalah execute. Jadi di sini yang perlu kita pahami betul adalah eventnya itu terjadinya di mana, kejadian yang memicunya itu di mana. Dalam pembuatan action itu yang paling penting, terutama action-action yang change data atau mengubah data, baik itu menambah change data itu kan seperti add another row using aplikasi, delete this row, execute an action, set value. Ini kan sangat penting pemahaman mengenai di mana pemicunya itu, di tabel mana. Kemudian kita pilih yang execute an action on a set of row. Ini kita pengen mengubah nilai harga, baik harga beli maupun harga jual yang ada di tabel produk. Nah, oke. Kemudian kita pilih targetnya nih, reference row. Artinya action ini hanya akan berfungsi di row yang kita pilih. Jadi bisa 1 row saja tujuannya, bisa 2 row, bisa 3 row, bisa 4 row, bisa semua yang ada di produk. Tergantung kita pemberian filternya di sini. Biasanya secara umum kita bisa menggunakan rumus filter seperti ini. Dan di sini ada keterangannya bahwasannya dia harus berupa list. Hasilnya harus berupa list. Apa saja yang bisa menghasilkan list? Salah satunya adalah rumus filter. Kemudian juga bisa rumus select. Kemudian extract, baik extract number, extract email, dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan list. Banyak sekali yang akan menghasilkan list, tinggal kita lihat saja yang di sini. List itu apa sih yang menghasilkan list? Ini kan result. Ini adalah rumusnya. Rumus yang menghasilkan list ya diantaranya di sini. Konstan itu yang kurung kurawal, pakai kurung kurawal. Kemudian cara seperti ini, jadi tabel, nama tabel, kemudian nama kolom. Kemudian sama ini juga antara ini sama di sini sama. Kemudian split, extract,
ekstrak dan lain sebagainya. Ekstrak yang banyak sekali, ekstrak price, ekstrak number, phone number, email, date time, domain, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian rumus list, jadi kita tulis list. Sort itu otomatis juga di dalamnya harus list otomatis, karena kita mau mengurutkan descending or ascending. Kemudian select yang tadi saya sampaikan, refro, filter, order by ini bukan rumus order by-nya, karena order by ini syaratnya memang harus list, maka dia hasilnya pasti list, dan lain sebagainya. Intersect dan lain sebagainya, ini bisa menghasilkan rumus list. Oke, langsung kita pilih saja, berarti kita ingin ke tabel produk. Eksekusi ini tentu akan terjadi di tabel row. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau produknya, kalau namanya, kan di sini nanti kita nilai yang ada di sini itu kan sama dengan yang ada di sini. Artinya kita memperbandingkan kolom produk yang ada di tabel transaksi dengan kolom nama yang ada di tabel produk. Oleh karenanya kita di sini memfilter bahwasanya kita mau mengambil list dari tabel produk yang mana kolom nama itu berisi sama dengan kolom produk. Kolom produk yang ada di tabel transaksi. Berarti kita bisa memperbandingkan nilai yang ada di kolom tabel di sini, reference tabel, dengan kolom yang ada di for a record of this table, yang jadi pemicunya. Jadi kita bisa menggunakan rumus filter produk nama produk. Oke, lanjut kita kemudian biasanya saya yang seperti ini akan saya hidden, karena nanti saya ingin menjalankan seperti ini dengan menggunakan bot. Oke, kita copy, lalu kita biarin saja untuk ini membuktikan untuk menamakan bahwasanya ini pasangannya. Jadi kita akan ke tabel produk, kemudian di sini kita pilih set value-nya saja. Set value-nya. Jadi yang mau kita rubah itu adalah tabel harga beli sama tabel harga jual. Lalu rumusnya gimana? Rumusnya karena kita menggunakan satu tabel dalam transaksinya, baik penjualan maupun pembelian itu kita jadikan dalam satu tabel, maka kita harus menggunakan rumus if. Kita pakai rumus if saja karena kita pengen mengambil jika transaksi itu adalah pembelian. Oh, sebentar. Jadi kita di sini kasih input dulu ya. Kita kasih input, kemudian harga beli kita kasih di sini harga beli itu nama kolom yang ada di sini, kemudian harga adalah nama kolom yang ada di tabel transaksi. Oke, seperti ini. Lalu di sini sama, jadi input harga jual, lalu di sini harga. Oke, setelah itu kita harus men-set di sini reference actionnya adalah action yang tadi kita buat. Nah, karena kita namanya tidak kita ubah, yang membedakannya ada duanya di sini, maka kita gampang untuk mencari pasangan dari action yang berpasangan seperti ini. Kita harus save dulu untuk nanti mengisi nilainya yang mana. Nah, karena kita menggunakan rumus input, with this inputnya itu kita taruh di sini. Jadi kita udah ada dua, yaitu harga beli dan harga jual. Nah, harga beli itu kita isi berarti begini, if
transaksi sama dengan beli, maka nilainya harga. Karena if itu kita nggak perlu mengisi false-nya, karena kalau if ini ngunci udah pasti harus true. Jadi kalau transaksinya beli maka isi harga. Jadi nggak ada selain itu, nggak, berarti nggak akan ada action apa-apa. Kalau semisalnya transaksinya itu jual, tapi kalau transaksinya beli, dia akan ngisi kolom harga yang ada di tabel transaksi. Begitu juga di harga jual, berarti kita bisa menggunakan rumus if jika transaksi sama dengan jual, maka di sini juga nilainya harga. Oke. Untuk menjalankan ini, saya akan membuat automation. Saya namain ubah harga saja. Ubah harga, kita buat all chain aja nggak apa-apa. Jadi eventnya kita pastikan eventnya di transaksi, karena kita ingin ketika ada transaksi itu akan mengubah harga yang ada di tabel produksi. Oke, di sini ubah harga, kita namain semua biar rapi. Lalu run tag actionnya kita buat run data action, lalu kita pilih ubah harga. Maka di sini akan mengisi action yang sudah kita buat tadi. Oke, kita kemudian save, lalu setelah ini kita coba. Sudah, kita ingin mencoba transaksi dengan mengubah harga. Kali ini transaksi pembelian dulu. Produknya produk A, ternyata ada kenaikan, harganya 1. Semisalnya naik jadi 1.500. Oke, kita save, maka kita akan melihat perubahan harga beli. Kita refresh, eksekusinya tidak berhasil nampaknya. Kita monitor. Di sini ada error. Oh, ini tipe harganya tidak sesuai. Row having produk konten value harga. Kita cek dulu tipe kolom antara keduanya. Di sini tipenya number, kemudian di produk tipenya number. Ubah harga 2 valid because row having KA in tab. Eksekusinya tidak bisa. Kita ubah if kata sama harga input harga jual, misalnya kita buat sini kosong aja. Kita buat kosong. Oke, kita save, kita coba lagi. Pembelian, lalu produk A,
kita save. Masih tetap tidak bisa bekerja, kita cek kembali. Oke, kalau ini tidak bisa, kita bisa saja langsung mengambil nilai yang terakhir. Sebenarnya rumus input ini adalah untuk menyingkat rumus yang seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan rumus lookup, kemudian max. Kita bisa menseleksi tabelnya, tentu tabel transaksi. Kita ambil row number saja yang sudah pasti. Row number atau kita bisa buat seperti ini. Jadi di sini produk sama dengan nama max, lalu kita ambil row numbernya ya, row number, lalu sebentar, kita strukturnya ini harusnya nama tabelnya dulu, transaksi, di tabel transaksi, number, lalu di sini harga, seperti ini. Kebanyakan, berarti di sini langsung kita buat if saja, if transaksi sama dengan beli, maka hasilnya akan ambil nilai ini dengan melookup. Kita copy saja, kita hanya beda sedikit, transaksi. Ini bukan tabel transaksi, row number, max, select, transaksi, row number, produk sama dengan nama. Ini juga di lookup nih, harus di lookup juga. Jadi kita lookup seperti ini. Kita lookup jika harga di sana adalah beli, maka kita ambil nilai harganya. Sama di sini kita tinggal ubah yang beli jadi jual saja. Di sini jual. Oke, kita save. Berarti ini sudah tidak perlu lagi ya. Kemudian kita simpan. Lalu selanjutnya kita coba. Transaksi, kita produk A lagi. Pembelian produk kita ubah harganya 1.500. Kemudian kita simpan. Masih sama. Jadi permasalahannya ternyata bukan itu, tetapi masalah value harga, infill harga jual cannot be converted to be number. Formatnya ada yang berbeda ini. Di sini number, harga jual, harga beli. Transaksi sama jual, produk harga jual, produk harga beli. Oke.
transaksi sudah ada. Kita akan cari tahu ya problemnya. Masih error dengan produk yang sama. Oh, infill harga. Oh, ini karena kita require nih di sininya. Di tabel produknya itu kita require, sedangkan di sini dua-duanya require, sedangkan kita itu mengisi hanya salah satu karena if tadi, karena kita if tadi ya kita mengisinya akhirnya terisi hanya satu. Kalau transaksinya penjualan ya hanya harga jual saja yang akan terupdate, kalau pembelian harga beli yang terupdate, sedangkan di sini require semua. Oleh karenanya kita harus membuat set value-nya. Oke, kita batasi. Oke, kita tetap ketika kita input mewajibkan menggunakan harus diisi nih harga beli sama harga jual. Oke. Sedangkan kita pengen mengubahnya itu di saat ini kita ingin mengubahnya di action menggunakan bot. Oleh karenanya kita buat untuk require-nya ini kita batasi saja. Semisalnya itu hanya akan berfungsi, akan require kalau di saat buka form saja. Saat buka form itu require. Berarti kalau saat action itu enggak require. Berarti rumus yang pertama tadi menggunakan input sebenarnya juga tidak masalah, karena permasalahannya sebenarnya di sini. Oke. Kemudian harga jualnya sama, kita set dia require hanya saat ngisi form. Artinya apa? Artinya saat itu dijalankan di bot kan tidak perlu membuka form UX yang tipenya form. Oleh karenanya dia nggak perlu require. Tuh. Oh, ini salah, ini malah harusnya tadi sama dengan, bukan tidak sama dengan. Jadi dia require hanya di saat buka form ya, view type-nya sama dengan form. Oke. Jadi saat buka form itu tetap require ini, kalau nggak diisi ya nggak boleh. Nah, oke, kita coba, kita sudah buat pengecualian kalau nggak buka form maka dia tetap bisa rubah. Kita balik lagi ke produk A. Misal quantity 1 kita ubah harganya jadi 1.500. Kemudian kita save. Kita lihat apakah produk A di harga pembeliannya itu berubah. Oh, di sini malah dua-duanya kosong ya. Di sini dua-duanya kosong. Oke, kita coba kembalikan lagi ke action yang awal ya, ke Excel yang awal menggunakan input. Input harga beli, harga. Ini sama, input harga jual, harga. Kita harus, karena menggunakan rumus input, kita harus save dulu untuk kita mengisi nanti kolom mana-mana saja yang akan dimasukkan rumus inputnya. Nah, ini harga beli, lalu di sini harga jual.
Berarti di sini is transaksi sama dengan beli, maka di sini harga sama, kita copy saja ya biar cepat. Untuk dijual berarti jika transaksinya jual. Oke, kita simpan. Coba kita transaksi lagi, beli masih pakai produk A. Produk A nya kan kosong tadi. Nah, kita buat dia 1000, kita kembalikan ya, 1000 kita simpan, save. Masih tetap belum bisa. Require-nya sudah kita matikan, actionnya masih belum jalan. Kita cek di monitornya. Nah, ini masih sama nih, tidak bisa di convert. Ini sama, kalau yang ini tadi berhasil, tetapi dia tidak bisa mengambil nilai harganya. Oke, kalau seperti ini kita jangan menggunakan if, tapi menggunakan if saja. Jadi kalau tidak, harganya sama dengan gini ya, harga awal. Oke, gini kita hilangkan if-nya. Sini harga jual. Jadi kalau berubah ya berubah harga ini, kalau tidak harga yang lama. Cek jual beli sudah betul, kita coba transaksi lagi. Masih belum bisa. Oke. Jadi errornya itu ternyata disebabkan karena harga tipenya itu nggak sama, yaitu bukan sebuah number. Saya coba menggunakan seperti ini. Pada saat input harganya di tabel produknya itu kita lawannya bukan, tadinya kan seperti ini. Kalau seperti ini itu dia kebacanya bukan sebagai number, tapi dia sebagai teks. Jadi kita bisa pastikan kalau ini harganya adalah number, kita misalnya pakai 0, kita ganti 0. Jadi input harga beli di sini 0. Kalau semisalnya teks sih bisa saja kita menggunakan, dikosongin aja ya. Bisa menggunakan tanda petik 2 kali itu bisa. Tapi kalau kita yang tujuannya itu adalah number, kita bisa setting dengan isian number di sini. Oke, kita akan coba. Di sini harga jualnya 0 ya, harga belinya sudah. Kita coba input harga jual baru untuk produk A. Misalnya harga jual baru untuk produk A itu sekarang harganya dia
2500. Oke, kita save, kita refresh biar cepat. Nah, di sini sudah berupdate jadi 2500. Kita coba lagi untuk produk B, misalnya produk B harganya 2000, harga belinya 2000. Misalnya dia ada perubahan ya, ada perubahan harga untuk produk B itu jadi 2800. Nah, kita simpan, coba kita refresh. Nah, di sini sudah berubah jadi 2800. Kira-kira seperti itu. Jadi permasalahannya tadi adalah convert tipenya yang tidak sama antara yang di input dengan yang ada di kolom aslinya, kolom asalnya. Nah, ini sudah komplit semua, jadi sudah nggak ada masalah, eksekusinya berhasil. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.